saya menjadi Bayu. Bayu itu dia mahasiswa yang peran saya di Lorong Kos. Ya, saya menjadi Bayu. Bayu itu dia mahasiswa yang tidak lulus. Agak cukup bandel lah orangnya. Terus playboy, skeptis. Dan playboy ini dia gangguin cewek-cewek yang ada di situ lah. Semua cewek-cewek pasti diganggu Bayu. Cuma dia tuh skeptis, dia nggak percaya kalau ada hantu di situ. Sampai akhirnya di satu momen dia merasakan sendiri dan akhirnya realize, wah ini udah nggak benar. Ini horor pertama apa udah pernah sebelum-sebelumnya? Ini horor pertama saya. Untuk film ini horor pertama saya. Pendalaman karakternya mungkin seperti apa? Gampang ya jadi playboy ya. Enggak. Pendalaman karakter jujur saya di film ini tidak terlalu sulit. Yang sulit itu yang karakter perempuan. Kayak Nadira itu sulit. Dan yang menjadi Tania itu susah banget. Mereka jujur karakternya ribet. Kalau saya cukup menyenangkan. Main di film ini sangat menyenangkan buat saya. Tapi membangun chemistry-nya sejauh ini gimana, Mas? Nah, jadi gini, membangun chemistry-nya adalah pada waktu di lokasi. Lokasinya itu serem banget. Jadi kita bangunan tua gitu yang menjadi kos-kosan di situ. Nah, akhirnya pada waktu karena kita semuanya ketakutan, lokasinya karena serem banget. Akhirnya kita bonding. Kita bonding sampai kemana-mana kita bareng, sampai akhirnya selesai syuting pun kita bareng, jalan bareng segala macam. Akhirnya chemistry sangat mudah. Jadi kan sebenarnya chemistry-nya bagaimana terlihat seperti teman kosan yang sudah lama. Nah itu akhirnya terjalin dan di kamera terlihat sangat nyata. Tapi tadi mungkin film ini ide dari Mas ini kan, benar kan Mas? Benar, kalau idenya ya, bukan nulisnya. Jadi ada yang bilang saya yang nulis ini enggak, karena kebetulan kan saya ngekos. Nah, pada waktu itu saya ketemu sama owner dari PH ini, Mingka Ros. Dia menanyakan kira-kira premis apa yang sangat relate dengan Indonesia, sama orang Jakarta, sama masyarakat. Saya bilang, bagaimana kalau kos? Karena kalau kos itu saya aja ngekos, gitu loh. Saya aja ngekos dan saya yakin 60% anak muda itu memilih kos lah dibanding apartemen. Karena nggak semua orang merasa mampu tinggal di apartemen, ataupun ada yang merasa ribet tinggal di apartemen. Ada yang milih lebih kos mewah. Nah, pada waktu itu kita agak diskusi tentang mau kos sultan atau kos yang menengah ke bawah ya. Akhirnya kita milih cerita yang kos menengah ke bawah karena akan lebih relate sama teman-teman. Dan akan sosoknya akan menjadi lebih serem dong daripada kos sultan yang kalau mau lari harus ngetap dulu, ya kan? Hantunya udah nyekek tuh di belakang. Kalau ini kan langsung kabur. Tapi mungkin pengalaman horor yang ngalamin di kos-kos itu apa? Pernah Mas? Pernah. Saya pernah ngalamin, saya sampai ganti kamar kos 2 kali. Baru sampai ke sekarang. Jadi 3. Sekali. Nah, itu kejadiannya teman saya langsung, asisten pribadi saya langsung. Jadi kita punya 2 kasur saya agak tinggi, kasur dia di bawah. Nah, pada waktu itu tiba-tiba dia mendengar saya memanggil nama dia, John, namanya Jonathan, John. Dia nanya, Bran. Waktu saya lihat dia lihat saya tidur, dia pikir saya ngigo. Dia cek lagi muka saya, ternyata masih tidur. Pada waktu dia mau tidur, tiba-tiba persis di telinganya dia ada yang ngomong suara perempuan. Tadinya kan suara saya, ayo siapa? Kayak gitu. Dan itu sebelumnya saya ngerasa bau wangi banget di hidung saya, di kamar saya. Jadi pada waktu saya tidur, saya kebangun ada bau wangi banget. Nah, setelah itu saya langsung bilang, kayaknya berikutnya saya ini yang diganggu nih berikut. Pindah langsung, nggak pakai lama. Dan banyak banget teman-teman saya yang diganggu di kosan. Jadi sangat relate lah. Saya yakin teman-teman yang mau nonton